sebagai bentuk dukungan pemenangan kepada Dewi Novianti SPD MPD. Ide bukti berita bahwa pasangan calon nomor urut 4 dalam kurung terlapor juga mengarahkan aparat pemerintah Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini PLT Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Zulkifli Hasan SE/MSc maupun ASN Provinsi Nusa Tenggara Barat guna memenangkan pasangan nomor urut 4. 9. Bahwa di samping bantuan sapi dan kambing yang masuk anggaran bansos APBN, pasangan calon nomor urut 4 dalam kurung terlapor juga melakukan bagi-bagi uang _money politik di seluruh kecamatan se-Kabupaten Sumbawa guna mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 4. Bahwa pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif dalam kurung TSM dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 setidaknya terjadi di 50% jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa. Hal mana memenuhi ketentuan Perbawaslu Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 Moyo Utara, Batu Lanteh, Lopok, Lape, Moronge, Pelampan, dan Sumbawa sebagai Labuhan Jambu. Adapun pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk 1. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan calon nomor urut 4 melalui relawan atau tim sukses atau pihak-pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon nomor urut 4 di seluruh kelurahan Banda, Batu Lante, Labuan Aji, Labuan Montong, dan Labuhan Jambu. Ide bukti saksi. 2. Melibatkan aparatur sipil negara Kabupaten Sumbawa antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun, dan RT dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor urut 4 secara masif di Kecamatan Tarango. 3. Melibatkan aparat sipil negara dalam melakukan money politik di Desa Batu Lante, yaitu staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk memberikan 3 unit mesin diesel penyedot air 8 PK dan 2 mesin pencacah rumput kepada masyarakat di Batu Lante. Ide bukti saksi. 4. Adanya politik uang atau money politik di Desa Labuhan Aji dalam bentuk bantuan berupa kursi, sampan, tali, mesin 15 PK, dan pukat yang diberikan pada saat 2 hari sebelum pencoblosan antara jam 9 sampai 10 malam, di mana pemberian tersebut dilakukan di Teluk Santong, Aipaya, Naga Pela, dan Labu Kuris. Ide bukti saksi. 5. Romawi. Adanya keterlibatan aparatur sipil negara di Desa Labuan Jambu dalam rangka mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 4 yang melibatkan kepala desa dalam bentuk pemberian bantuan baju sepak bola. Selain itu, Kades Labuhan Jambu menjanjikan penggratisan air bersih dari sumur bor yang dikelola Ketua RT 15 dengan nilai 20.000 sampai 70.000 akan digratiskan selama 4 bulan. Bila menang, tim KPPS yang juga tim nomor 4 menjanjikan uang 20 juta untuk warga jika tercapai target 150 suara di TPS 8. Ide bukti saksi dan foto. Romawi 2. Kecamatan Empang. Terjadi pelanggaran TSM setidaknya di 5 desa, yaitu Desa Boal, Bunga Eja, Empang Atas, Empang Bawah, dan Kapit. Adapun pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk Romawi 1. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan calon nomor urut 4 melalui relawan tim sukses atau pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon nomor urut 4 di seluruh kelurahan Boal, Bunga Eja, Empang Atas, Empang Bawah, dan Gapit. Ide bukti saksi. Romawi 2. Melibatkan aparatur sipil negara Kabupaten, aparatur pemerintahan Kabupaten Sumbawa antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Kepala Desa, Kepala Dusun, dan RT dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor urut 4 secara masif di Kecamatan Empang. Romawi 3. Adanya politik uang atau money politik di Desa Bunga Eja dalam bentuk pemberian uang tunai senilai Rp50.000 dan pembagian jilbab, di mana saksi memiliki bukti berupa 2 paket lengkap dan mengetahui kepada siapa saja paket tersebut disalurkan. Ide bukti saksi dan bukti foto 2 paket. Romawi 4.
Adanya politik uang atau money politik di Desa Jotang dalam bentuk pemberian kursi plastik warna hijau dan arko warna merah dalam rangka mempengaruhi masyarakat Desa Jotang untuk memilih dan mendukung pasangan calon nomor 4. Ide, bukti, saksi, dan foto. Romawi 5. Adanya politik uang atau money politik di Desa Ongko berupa pemberian 25 unit kursi yang disalurkan melalui Pak Hamid dalam rangka mempengaruhi masyarakat Desa Ongko untuk memilih dan mendukung pasangan calon nomor 4. Ide, bukti, saksi, dan foto. 3. Kecamatan Moyo Hilir. Terjadi pelanggaran TSM setidaknya di 5 desa, yaitu Desa Bangka, Barare, Kakian, Labuan Ijuk, dan Moyo. Adapun pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk Romawi 1. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan calon nomor urut 4 melalui relawan, garing tim sukses atau pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon nomor urut 4 di seluruh kelurahan Batu Bangka, Barare, Kakian, Labuan Ijuk, dan Moyo. Ide, bukti, saksi. Romawi 2. Melibatkan aparatur sipil negara dan kurung aparatur pemerintahan Kabupaten Sumbawa, antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, kepala desa, kepala dusun, dan RT dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor urut 4 secara masif di Kecamatan Moyo Hilir. Romawi 3. Adanya politik uang atau money politik di Desa Labuhan Ijuk dalam bentuk pemberian perahu yang diserahkan kepada Ketua Kelompok Nelayan atas nama Raju pada hari Jumat 4 Desember tahun 2020 pukul 15.00 WITA. Romawi 4, Kecamatan Labangka, terjadi pelanggaran TSM setidaknya di 5 desa, yaitu Desa Jaya Makmur, Labangka, Sepokat, Sukadamai, dan Sukamulya. Adapun pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk A. Money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan calon nomor urut 4 melalui relawan atau tim sukses atau pihak-pihak lain yang tervalidasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon nomor urut 4 di seluruh kelurahan Jaya Makmur, Labangka, Sepokat, Sukadamai, dan Sukamulya. Bukti, saksi. Romawi 2. Melibatkan aparatur sipil negara, aparatur pemerintahan Kabupaten Labangka di Desa Labangka, antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun, dan RT dalam rangka konsolidasi pemenangan pasangan calon nomor urut 4 secara masif di Kecamatan Labangka oleh tim pemenangan pasangan calon nomor 4. Romawi 3. Adanya money politik yang melibatkan aparatur sipil negara atau aparatur pemerintahan, yaitu Gubernur Nusa Tenggara Barat, untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon nomor 4 melalui pembagian 200 ekor sapi dengan berkedok sebagai program food estate di Labangka yang diserahkan pada 4 Desember 2020. Bukti, berita, dan video. Romawi 5, Kecamatan Buil, terjadi pelanggaran TSM setidaknya di 5 desa, yaitu Desa Buin Baru, Jurumapin, Kalabeso, Labuan Burung, dan Pulau Kaum. Adapun pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk Romawi 1, adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 melalui relawan atau tim sukses atau pihak lain yang tervalidasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon nomor urut 4 di seluruh kecamatan, di seluruh kabupaten Buin Baru, Jurumapin, Kalabeso, Labuan Burung, dan Pulau Kaum. Romawi 2, melibatkan aparatur sipil negara, aparatur pemerintahan Kabupaten Sumbawa, antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun, dan RT dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor urut 4 secara masif di Kecamatan Buir. Romawi 3, adanya politik uang atau money politik yang melibatkan aparatur sipil negara ASN, yaitu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor 4 berupa
kambing 175 ekor dengan menggunakan 1 truk fuso pada tanggal 8 Desember 2020, bukti dokumen, video, dan foto. Romawi 4, Kecamatan Labuan Badas. Terjadi pelanggaran TSM setidaknya di 4 desa, yaitu Desa Labuan Aji, Labuan Badas, Labuan Sumbawa, dan Sebotok. Adapun pelanggaran yang dilakukan I1, adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan calon nomor urut 4 melalui relawan, tim sukses, atau pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi pemilih agar pemilih memilih pasangan calon nomor urut 4 di seluruh kecamatan Labuan Aji, Labuan Badas, Labuan Sumbawa, dan Sebotok. Bukti saksi. I2, melibatkan aparatur sipil negara dalam kurung aparatur pemerintahan Kabupaten Sumbawa, antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Kepala Desa, Kepala Dusun, dan RT dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor urut 4 secara masif di Kecamatan Labuan Badas. I3, melibatkan aparatur sipil negara ASN, yaitu Gubernur Nusa Tenggara Barat yang memberikan bantuan jaring dalam rangka mempengaruhi masyarakat untuk memilih dan mendukung pasangan calon nomor urut 4 secara masif di Kecamatan Labuan Aji. 4. Adanya money politik berupa pemberian bantuan kursi oleh salah satu partai pendukung pasangan calon nomor urut 4, yaitu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor 4 di Desa Labuan Badas. 5. Adanya money politik yang dilakukan pada saat masa tenang di Labuan Sumbawa yang berupa pembagian terok yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 4 melalui relawan, tim sukses, atau pihak lain yang terafiliasi, bukti saksi. 6. Adanya money politik di Dusun Patedong, Desa Sebotok, Kecamatan Labuan Badas menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan nomor urut 4 melalui relawan, tim sukses, atau pihak-pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon nomor urut 4. Bukti saksi. 7. Kecamatan Kuntiriwis. Terjadi pelanggaran TSMD setidaknya terjadi pelanggaran TSM setidaknya di 1 desa, yaitu Desa Pelat. Adapun pelanggaran dilakukan dalam bentuk 1. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan calon nomor urut 4 melalui relawan, tim sukses, atau pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai dan telur untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon nomor urut 4 di seluruh Kecamatan Pelat. Bukti saksi. 2. Melibatkan aparatur sipil negara, aparatur pemerintahan Kabupaten Sumbawa, antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun, dan RT dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor 4 secara masif di Kecamatan Kuntiriwis. Kecamatan Boyo Utara. Terjadi pelanggaran TSM setidaknya 1 desa, yaitu Penyaring. Adapun pelanggaran yang dilakukan: 1. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan calon nomor urut 4 melalui relawan, tim sukses, atau pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon nomor 4 di seluruh Kecamatan Penyaring. Bukti saksi. 2. Melibatkan aparatur sipil negara atau aparatur pemerintahan Kabupaten Sumbawa, antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun, dan RT dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor urut 4 secara masif di Kecamatan Boyo Utara. 3. Melibatkan aparatur sipil negara, aparatur pemerintahan, yaitu pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berupa pemberian bantuan COVID-19
berupa masker dari Pemprov NTB yang disablon ulang dengan nama paslon nomor 4 dalam rangka mempengaruhi masyarakat untuk memilih dan mendukung pasangan calon nomor 4. Bukti saksi dan foto. Pasangan calon nomor 4 menggunakan kapasitasnya sebagai wakil bupati petahana menjanjikan bantuan kursi untuk masyarakat Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara pada tanggal 11 November 2020, bukti saksi dan video. 9. Kecamatan Batu Lantai. Terjadi pelanggaran TSN setidaknya di satu desa, yaitu Kelungkung. Adapun pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk 1. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan calon nomor urut 4 melalui relawan atau tim sukses atau pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon nomor urut 4 di seluruh Kecamatan Batu Lantai. Bukti saksi. 2. Melibatkan aparatur sipil negara atau aparatur pemerintahan Kabupaten Sumbawa, antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, kepala desa, kepala dusun untuk mengintimidasi ketua rukun tetangga atau RT dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor urut 4 secara masif di Kecamatan Batu Lantai. Bukti saksi. 10. Kecamatan Lopok. Terjadi pelanggaran TSN setidaknya satu desa, yaitu Lopok. Adapun pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk 1. Money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan calon nomor 4 melalui relawan, tim sukses atau pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon nomor urut 4 di seluruh Kecamatan Lopok. Bukti saksi. 2. Melibatkan aparatur sipil negara atau aparatur pemerintahan Kabupaten Sumbawa, antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, kepala desa, kepala dusun dan RT dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor urut 4 secara masif di Kecamatan Lopok. 3. Adanya money politik yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 4 dalam masa kampanye berupa pembangunan jalan usaha tani dan vaksin blok serta pemberian kursi kepada masyarakat dalam bentuk upaya pemenangan pasangan calon nomor 4. Bukti saksi dan foto. 11. Kecamatan Lape. Terjadi pelanggaran TSN setidaknya 2 desa, yaitu Desa Hijrah dan Labuan Kuris. Adapun pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk 1. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan calon nomor 4 melalui relawan atau tim sukses atau pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon nomor 4 di seluruh Kecamatan Lopok. Bukti saksi. 2. Melibatkan aparatur sipil negara, aparatur pemerintahan Kabupaten Sumbawa, antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, kepala desa, kepala dusun dan RT dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor 4 secara masif di Kecamatan Lapi. 3. Adanya money politik yang dilakukan pasangan calon nomor urut 4 melalui relawan, tim sukses atau pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian tandon air dalam rangka mempengaruhi masyarakat Desa Hijrah untuk memilih pasangan calon nomor 4 di Desa Hijrah. 4. Melibatkan aparatur sipil negara atau aparatur pemerintahan, yaitu UPT Dinas Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan memberi 1 unit sampan kepada kelompok perikanan Desa Labuan Kuris pada saat minggu sebelum pemilihan. Bukti saksi. 12. Kecamatan Marunge. Terjadi pelanggaran TSN setidaknya di 1 desa, yaitu Labuhan Sanggoro. Adapun pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk 1. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan calon nomor 4 melalui relawan, tim sukses atau pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon nomor urut 4 di seluruh Kecamatan Marunge.
Bukti saksi. 2. Melibatkan aparatur sipil negara atau aparatur pemerintahan Kabupaten Sumbawa, antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun, dan RT dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor urut 4 secara masif di Kecamatan Marugin. 3. Adanya money politik di Desa Labuan Samoro yang dilakukan oleh anggota Dewan dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS berupa pembagian kambing sejumlah 20 ekor yang diberikan kepada kelompok atas nama Haji Cuma selaku ketua kelompok dalam rangka mempengaruhi masyarakat Desa Labuan Samoro untuk memilih dan mendukung pasangan calon nomor 4, di mana bantuan kambing tersebut akan dibagikan setelah pilkada selesai. Bukti saksi dan foto. 13. Kecamatan Pelampang terjadi pelanggaran TSN setidaknya di satu desa, yaitu Pusar. Adapun pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk 1. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan calon nomor 4 melalui relawan atau tim sukses atau pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon nomor 4 di seluruh Kecamatan Pelampang. Bukti saksi. 2. Melibatkan aparatur sipil negara, aparatur pemerintahan Kabupaten Sumbawa, antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun, dan RT dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor urut 4 secara masif di Kecamatan Pelampang. 3. Adanya money politik yang dilakukan pasangan calon nomor 4 dan pihak afiliasinya, yaitu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dalam rangka mempengaruhi masyarakat agar memilih dan mendukung pasangan calon nomor 4 berupa pemberian kursi 50 buah, program bedah rumah, dan bantuan semen 10 sak untuk pembangunan balai pertemuan Dusun Geratak Karang Sampah Desa Usar yang diterima oleh Ketua RT bernama Mastar AR dan wakilnya Gunawan. Bukti saksi. 14. Kecamatan Sumbawa terjadi pelanggaran TSN setidaknya di satu kabupaten, yaitu Samakuin di satu desa. Adapun pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk 1. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 4 melalui relawan atau tim sukses atau pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang tunai untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon nomor 4 di seluruh Kecamatan Sumbawa. Bukti saksi. 2. Melibatkan aparatur sipil negara, aparatur pemerintahan Kabupaten Sumbawa, antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun, dan RT dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor urut 4 secara masif di Kecamatan Sumbawa. 3. Adanya money politik yang dilakukan pasangan calon nomor urut 4 melalui relawan, tim sukses atau pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian hand traktor kepada Ketua Kelompok Tani Bapak Muhammad Sukri dan 1 unit wireless diberikan kepada Bapak Ikhwan Ansori dan 1 unit perlengkapan bengkel yang diberikan kepada Saudara Dendi. Bukti saksi. 10. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami selaku pelapor menilai bahwa ada upaya-upaya secara terstruktur, sistematis dan masif atau TSN yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 4 untuk mempengaruhi dan mengiming-imingi masyarakat agar memilih pasangan calon nomor urut 4, dan kami juga mengetahui masih banyak terdapat potensi-potensi kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 4 yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumbawa, yang tentunya sangat merugikan kami sebagai calon Bupati Sumbawa dan calon Wakil Bupati Sumbawa. Analisa terhadap laporan pelapor adalah sebagai berikut. Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 1 huruf B poin 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2020 bahwa posita pelapor
pada laporannya telah mengurai peristiwa dugaan pelanggaran yang merupakan perbuatan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang terjadi di 14 kecamatan dari 24 kecamatan di Kabupaten Sumbawa yang memenuhi syarat 50% terlebih di Kabupaten Sumbawa dan dugaan melibatkan aparatur sipil negara dalam kurung aparatur pemerintahan Kabupaten Sumbawa antara lain PLT Bupati Sumbawa yang ditunjuk oleh Gubernur NTB, Kepala Desa, Kepala Dusun, dan RT. Garis datar 2 bahwa pelapor mengajukan bukti yang tersebar di 14 kecamatan se-Kabupaten Sumbawa berupa dokumen surat sebanyak 7 rangkap, 1 asli yang dibubuhi materai sudah dileges dan 6 rangkap dokumen salinan serta dalam format digital sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat 5 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 serta mengajukan saksi masing-masing tersebar di 14 kecamatan se-Kabupaten Sumbawa. Bahwa berdasarkan uraian di atas, majelis pemeriksa berpendapat bahwa posita laporan pelapor telah sesuai. B. Petitum atau hal yang diminta untuk diputuskan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 1 huruf B poin 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, petitum yang disampaikan oleh pelapor memiliki kesesuaian dengan posita, bahwa berdasarkan analisa di atas maka laporan pelapor memenuhi syarat material. C. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf B mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Laporan pelapor telah memenuhi syarat formil. 2. Laporan pelapor telah memenuhi syarat material. Berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf B, laporan yang telah memenuhi syarat formil dan material akan dilanjutkan ke tahap sidang pemeriksaan. Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wakil. Saya ulangi, tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Republik Indonesia Nomor 6547. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. 4. Berita acara rapat pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 17 Desember 2020 memutuskan menyatakan laporan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan. Demikian diputus pada rapat pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh 1. Muhammad Wailid SAG MH, 2. Umar Ahmad Syed SH MH, 3. Itratif STMT, 4. Suhardi SIP MH, 5. Dr. Hajah Yuyun Nurul Azmi SPTMP, masing-masing sebagai ketua, merangkap anggota dan anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari Kamis tanggal 17 bulan Desember tahun 2020 dan dibacakan secara terbuka pada hari Jumat tanggal 18 bulan Desember tahun 2020. Ketua Muhammad Wailid, anggota masing-masing Umar Ahmad Syed, Itratif, Suhardi, dan Dr. Yuyun Nurul Azmi. Sekretaris pemeriksa Ahmad Darmawan SSTP MH ditandatangani.
Sebelum saya menutup sidang ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada pelapor, bahwa tadi sudah didengar amarnya, kemudian sidang ini akan berlanjut mungkin nanti di hari Senin tanggal 21, dengan ketentuan setelah ini kami akan menyampaikan salinan putusan pendahuluan, kemudian jadwal sidang secara tertulis, undangan sidang, panggilan sidang, kemudian ketentuan perbaikan laporan itu terakhir pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020. Gitu pelapor yang bisa kami sampaikan. Dengan demikian sidang pemeriksaan pendahuluan dinyatakan selesai. Dengan demikian sidang ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemeriksaan saksi yang kemarin. Itu di pemeriksaan berikutnya. Enggak, maksudnya hadir di sini atau cukup? Nanti kita pada pemeriksaan pertama itu kita